untuk mengupdate perkembangan terkini hasil rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang tadi dipimpin langsung oleh Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas yang dihadiri oleh Ibu Menteri Keuangan, Menteri Kominfo, Kepala BIG, Kepala BPS, Kepala BSSN, dan juga para eselon 1 terkait. Banyak sekali keputusan-keputusan penting mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia ini. Sebagai informasi bahwa Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Jadi tadi rapat Dewan Pengarah dipimpin langsung oleh Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu, kami undang yang kami hormati, kami muliakan Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas untuk bisa menyampaikan hasil-hasil penting dari rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang baru saja selesai. Ini baru saja, bedanya cuma 2-3 menit yang lalu. Kami persilakan Bapak Menteri. Kayak sesuatu gitu ya. Semoga kita semua, Pak Menteri dan rekan-rekan media semua sehat walafiat. Ini penting ini. Baik, terima kasih para sahabat pers, sahabat pembangunan pers. Tadi kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufik, melakukan rapat Dewan Pengarah karena sesuai dengan Perpresnya kita harus mengadakan rapat ini sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi Dewan Pengarah tahun lalu mengadakan rapat dan sekarang kita baru yang kedua kali dalam arti rapat di tingkat Dewan Pengarah dan banyak hal memang yang kita putuskan dan kemudian biasanya itu diikuti dengan rapat-rapat di tingkat eselon 1 untuk lebih teknis. Hal-hal yang tadi yang kita telah yang saya ingin ingatkan pertama bahwa Dewan Pengarah ini ditugaskan itu mengkoordinasi dan memberikan penetapan terkait dengan kebijakan terkait Satu Data Indonesia dan juga bagaimana pelaksanaannya, kemudian memantau, mengevaluasi, kemudian kalau ada masalah, bagaimana masalah itu diatasi, termasuk hambatannya, kemudian menyampaikan laporan kepada Presiden, baik laporan Satu Data Indonesia di tingkat pusat maupun di daerah. Dan tadi disampaikan, saya menyampaikan bahwa Satu Data Indonesia ini sangat penting sekali, apalagi dalam situasi pandemi hari ini. Ya, seakan-akan Satu Data Indonesia itu sudah menjadi satu satu komplement ya, satu complementary, sebuah sesuatu yang wajib gitu, compulsory, maaf, sesuatu yang wajib gitu, sifatnya compulsory. Kalau di dalam kurikulum itu compulsory yang kita mesti sediakan, terutama terkait dalam hal tetap bagaimana pemerintah tetap bisa memaksimalkan kehadiran pelayanan publik. Karena kita ingat situasi pandemi ini adalah unprecedented yang belum pernah kita hadapi, sehingga implementasi layanan digital menjadi penting. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menuju apa yang disebut dengan dividend based policy. Bahkan dalam situasi yang unprecedented ini, situasi pandemi ini, kita menggunakan pendekatan-pendekatan scientific, ya, evidence based policy. Jadi tidak dengan serta-merta begitu saja kita mengambil keputusan-keputusan. Ya. Jadi the best practice-nya juga kita ambil.
Dan dengan demikian penting sekali data yang reliable dalam agenda yang masif seperti agenda pemulihan nasional ini agar tidak berisiko, ya, tidak berisiko menimbulkan inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan program itu juga kita bisa maksimalkan untuk tepat guna dan tepat sasaran. Dan yang paling penting dalam satu data Indonesia ini yang bisa mendorong dan menjadi kunci kesuksesan pemulihan nasional terkait dengan bagaimana dengan tepat respon yang diberikan, ya, keakurasiannya, kemudian keadaptabilitasnya dan kolaborasinya. Nah, dan dengan demikian, ya, semua hal tadi yang saya sampaikan itu, dan di awal juga saya sudah sampaikan, memerlukan data yang kredibel, yang bermutu, untuk menjadi basis pengambilan kebijakan. Dan kita tahu bahwa data itu dan bagaimana pengembangannya itu seperti sebuah siklus. Jadi data berkembang, kemudian dia menghasilkan data yang terkoreksi, terbarukan, ya kan, kemudian menjadi data lagi, terus data ini diaplikasikan dan diperbarui lagi, apakah itu bentuknya time series, apakah itu karena ada inclusion atau exclusion error seperti kejadian dengan bantuan sosial, ya kan, bagaimana kita bisa meminimalisir error-error itu yang inclusion dan exclusion error itu yang tidak patut menjadi memperoleh bantuan, sementara yang semestinya mendapatkan tidak mendapatkan bantuan. Nah ini jadi itu yang penting, dan tentu semua para pihak dalam hal ini, Bappenas, Kementerian Keuangan, Biro Pusat Statistik, Kominfo, BSSN, ya, kemudian apalagi BIG, ya, Kementerian Pan-RB itu menjadi bagian dari Dewan Pengarah yang akan menyepakati arahan-arahan dan solusi untuk menjawab isu-isu strategis seputar kebijakan satu data. Nah, kemudian seperti kita ketahui bahwa yang telah kita capai, misalnya karena kan Perpres-nya ini mulai dari tahun 2019. Pertama, misalnya kita sudah tetapkan bahwa untuk data kependudukan satu-satunya sumber yang kita anggap reliable, mempunyai akuntabilitas yang tinggi, itu adalah satu data kependudukan yang diproduksi oleh dan wali datanya oleh dan bahkan pembina datanya oleh Kementerian Dalam Negeri yang pada tahun 2020 BPS bahkan melakukan kolaborasi dalam rangka sensus penduduk. Pada bulan Oktober 2020 misalnya sudah ada satu data Kementerian Hukum dan HAM, itu juga diluncurkan, yang memiliki fitur dashboard eksekutif, ya. Kemudian pada November 2020 kita sudah mulai merambah ke daerah. Jadi daerah dalam hal ini daerah istimewa Yogyakarta, ya. Jadi SDI mendampingi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk menyusun petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan data bantuan sosial dan standar operasional perencanaan pengumpulan dan pengolahan data. Demikian juga pada Maret yang lalu 2021 Gubernur Jawa Barat misalnya menunjukkan portal ekosistem data Jawa Barat dengan ada 1.208 data set pada satu data Jabar. Kemudian April yang lalu kami menggabungkan satu data dan satu peta, ya, diintegrasikan menjadi ke dalam
satu data Indonesia. Kemudian banyak regulasi yang sudah diterbitkan juga untuk menyusul Perpres itu sendiri, termasuk regulasi yang terkait dengan bagaimana mengatur manajemen data sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBI, kemudian pengelolaan portal SDI, kemudian tentang tata kerjanya bagaimana, terus teknis standarnya, kemudian petunjuk teknis metadata yang diluncurkan oleh BPS misalnya, dan peta jalan satu data Indonesia. Perkembangan lainnya adalah 66 instansi pemerintah pusat telah menetapkan wali data, ada 30 kementerian lembaga telah mengisi formulir identifikasi daftar data, kemudian sedang disusun referensi regulasi SDI, baik tingkat pusat dan daerah, kemudian sedang dilakukan asesmen penyelenggaraan satu data Indonesia di 30 provinsi, kemudian 22 provinsi telah menunjuk wali datanya, kemudian ada proses clearance pengembangan portal oleh Kementerian PAN-RB dan Kominfo. Beberapa daerah juga sekali lagi sudah telah melakukan uji coba skema, seperti tadi saya sampaikan daerah istimewa Yogyakarta, dan kemudian juga disusul untuk misalnya Provinsi Sumatera Barat terkait dengan UMKM. Lalu apa namanya? Ya, pada April 2021 kita juga telah membentuk task force untuk dana bantuan pemerintah, bantuan sosial, subsidi. Kemudian sebelumnya kita bentuk basis data UMKM. Kemudian juga sudah diuji cobakan 17 indikator SDGs. Kemudian kita baru saja tahu bulan lalu, bulan Mei, kita tetapkan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian satu data kependudukan seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Saya kira itu ya apa namanya terkait dengan perkembangannya, dan tadi kita sudah sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertama, ya nggak salah ini, saya mesti lihat. Pertama bahwa kita akan sekali lagi akan membentuk task force, ya, task force. Jadi task force ini dalam level teknis ya akan kita bentuk ya untuk follow up hasil keputusan yang tadi ini. Kemudian mengenai DTKS, ini yang lagi rame kan, DTKS, ini akan kita establish dengan NIK, basisnya NIK, dan Kemensos nanti akan menjadi eksekutor, dan datanya ini nanti akan kita apa istilahnya, di updating. Kemudian akan dikonsolidasikan integrasi keuangan pusat daerah, sebagaimana sekarang sudah terjadi konsolidasi antara Kementerian Keuangan dan Bappenas, di mana sistem Krishna dan sistem Sakti itu sudah interfacing dan sudah berintegrasi. Lalu juga apa namanya, arsitektur SPLP nasionalnya juga akan untuk menghubungkan berbagai sumber data, ya. Kita juga menetapkan kode referensi NIK ya, sebagai referensi tunggal data kependudukan. Kemudian kita juga akan tadi memutuskan Kementerian Dalam Negeri untuk sebagai leading sektor dalam hal penetapan kode wilayah sebagai referensi tunggal. Jadi kalau kita lihat di kita punya KTP itu kan ada
referensi tunggal wilayah, dan mudah-mudahan dan ini kita minta semua KL menggunakan ini supaya kita tahu itu di daerah mana. Kemudian NPWP kita akan pakai sebagai basis tunggal untuk data usaha, termasuk misalnya bantuan-bantuan subsidi. Kayak sekarang kita ada subsidi bantuan bunga bagi pengusaha. Nah, ini yang kita dorong adalah mereka-mereka yang punya NPWP, termasuk untuk UMKM. Kemudian kita juga akan melakukan percepatan pembangunan data pusat data pemerintah atau data center yang tempatnya sudah diputuskan ya di Jakarta, dan juga ada yang di Batam, dan satu lagi di Kalimantan Timur. Kemudian percepatan pembinaan data untuk BPS dan BIG ya. Ini dalam hal data pengintegrasian pemberdayaan statistik sektoral dan geospasial. Memang di sini ada kekurangan ahli, maka kita membutuhkan sumber daya manusia, dan yang target di sini adalah lahirnya satu peta yang menjadi basis kebijakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Jadi kita bukan hanya dengan peta-peta googling, tapi kan kita bisa lihat, misalnya peta kita mau bangun proyek A, gitu, proyek jembatan apa, itu kita bisa langsung tahu titiknya di mana, dari sini ke sini kilometer mana posisi titik koordinatnya, kita tahu semua, sehingga itu terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Jadi itu bentuk dari pertanggungjawaban dari anggaran yang ditetaskan dan menjadi sesuatu. Jadi bisa diakses seperti itu. Itu cita-citanya dalam kebijakan satu peta ini. Kemudian kita akan kita sepakati satu data Indonesia akan menjadi single source of truth untuk pengelolaan data pembangunan. Dan SIPD itu ya untuk daerah ya, keuangan daerah itu bisa menjadi satu bagian dari satu data Indonesia, sehingga nanti di dalam hal keuangan daerah nanti kita sepakati ada task force antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data keuangan negara di pusat hingga di daerah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Menteri, terima kasih atas penjelasan yang sangat lengkap mengenai kenapa satu data itu penting, dan tadi hasil-hasil dari rapat Dewan Pengawas Satu Data Indonesia. Pak Menteri, apakah masih ada waktu atau Pak Menteri ada agenda berikutnya ya? Saya tuh harus ngikutin itu ya, Zoom yang Iya, ini. Australia, Pak. Maaf sekali, saya minta maaf waktunya. Iya, baik. Mungkin nanti kita akan lengkapi dengan. Kalau ada Pak Ervan dengan Pak Taufik yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Dengan ada Pak Okto juga. Ada Pak Okto. Ya. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Baik, kami persilakan rekan-rekan media apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Mohon nanti bisa menggunakan fitur raise hand ya, dan mohon menyebutkan nama dan medianya. Kami persilakan. Atau mungkin sudah cukup jelas ini tadi, dan mudah-mudahan nanti bahannya bisa kita share ya mengenai poin-poin penting yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri. Kelihatannya
sejauh ini tidak ada lagi ya. Dan kami mungkin tambahkan salah satu kesimpulan penting lainnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, yaitu mengenai integrasi sistem perencanaan dan penganggaran. Tadi Ibu Menteri Keuangan juga telah menyampaikan, dan integrasi sistem perencanaan penganggaran ini menjadi bagian penting daripada milestone SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Barangkali itu yang bisa kami lengkapi. Pak Ukto, ada yang mau disampaikan untuk melengkapi lagi? Saya hanya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan, kalau memang masih ada. Kompas sudah. Ini dari Kompas ada, ini kami persilakan Kompas ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Saya masih ada yang kurang jelas tadi yang dimaksud dengan integrasi keuangan daerah tadi itu maksudnya seperti apa ya? Apakah maksudnya dananya untuk membangun pusat datanya itu jadi satu di APBN atau bagaimana? Terus kedua, yang paling urgent sendiri kira-kira ada goalnya nggak, kira-kira akan jadi kapan untuk SDI itu sendiri? Terus terakhir kan saya kurang jelas tadi, Menkominfo kan juga punya program sendiri untuk membangun yang di Kaltim, NTT, Batam, sama DKI Jakarta. Nah, sejumlah pihak swasta sendiri mengatakan alangkah baiknya jika pembangunannya itu dilakukan oleh swasta juga gitu. Jadi secara anggaran lebih efisien lah. Boleh minta tanggapannya dari Bapak gitu. Baik. Terima kasih. Silakan. Ada lagi yang lainnya? Kami persilakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan maupun disampaikan. Tidak ada lagi ya. Jadi ini dari Kompas ini. Kami persilakan Pak Ukto. Oke, terima kasih Pak teman-teman semua. Ada pembagian peran ya sebenarnya dari kementerian-kementerian yang menjadi anggota Dewan Pengarah. Kalau Kominfo itu berperan terhadap infrastrukturnya, itu termasuk pusat datanya, jaringannya, kemudian bagaimana menggabungkan atau menjembatani berbagai banyak sekali aplikasi atau sistem-sistem yang ada di kementerian-kementerian. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada peran dari Kementerian Keuangan, misalnya Kementerian Keuangan itu adalah pembina data keuangan negara sebenarnya. Nah, keuangan negara itu ada dua. Ada keuangan negara yang di pusat itu di KL, ada keuangan negara yang ada di daerah. Nah, selama ini ya yang melakukan pembinaan data tentang keuangan negara yang ada di pusat itu Kementerian Keuangan. Ya. Kalau yang ada di daerah itu biasanya Kementerian Dalam Negeri ya. Di mana di situ ada misalnya di Direktorat Jenderal Pembina Keuangan Daerah. Sistem mereka ini biasanya secara aplikasi ya, secara kode referensi itu berbeda dia, sehingga kita tidak bisa melacak misalnya satu program-program bagaimana program ini ada di pusat dan juga nanti ada juga di daerah. Jadi integrasi salah satu tugas misalnya di Kementerian Keuangan itu adalah mengintegrasikan bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Artinya semua bantuan pemerintah yang ada di kementerian-kementerian itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali, ya sekarang bagaimana menyatukannya itu, mengintegrasikan sehingga tidak ada tumpang tindih lagi. Berdasarkan kepada, kalau kita misalnya bantuannya langsung ke pemerintah, ke masyarakat itu berdasarkan data NIK-nya, ya. Tapi itu hanya di pusat. Sekarang bagaimana kita menyatukan yang ada di daerah, ya APBD mereka itu, ya. Nah, yang ini ya, yang penyatuan sistem dari keuangan kementerian lembaga dengan keuangan yang ada di daerah itu yang kita tadi salah satu disepakati di rapat tadi sehingga sistem itu bisa mengatur. Jadi kita bisa melihat dana yang kita kucurkan misalnya untuk bantuan pemerintah di kementerian mana saja yang tidak boleh tumpang tindih dan di daerahnya apa saja.
sehingga memudahkan kita menganalisis. Jadi ada dua hal tadi yang mungkin ditanyakan teman dari Kompas ya. Satu adalah tadi mengenai mengenai infrastrukturnya ya, memang dari Kominfo itu menjawab, sedangkan penyatuan berdua itulah antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan tadi sudah disepakati tadi akan diadakan suatu task force ya, bagaimana itu bisa di level teknisnya nanti dilaksanakan. Mungkin gitu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Okto. Apakah masih ada lagi rekan-rekan media? Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih banyak ini atas kehadiran rekan-rekan media. Izin Pak. Silakan. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan di Oke. chat. Di chat ya. Ya Pak. Coba bisa dibacakan. Dari merdeka.com ya, ini ya. Ya Pak. Izin kami menyampaikan di sini. Pertama, dari merdeka.com, apakah kebijakan ini dapat membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran? Itu yang pertama ya, dari media.com. Terus kedua, Mediana dari Kompas tadi sudah ya. Mudah-mudahan nanti udah direspon. Saya rasa mungkin yang itu tadi. Terus yang dari Sesar Tempo mengenai pusat data yang akan dibangun, ini lokasinya ya. Terus juga dari Kompas tadi sudah direspon ya. Oke, saya rasa itu kelihatannya ini ada pengulangan dalam penulisan. Silakan Pak Okto atau siapa, Pak Ervan. Terus tadi ini juga yang harian Kompas ini masih ada pertanyaan lagi atau sudah ya? Karena raise hand-nya masih. Oh, sudah Pak, tadi ada yang belum kejawab dengan sempurna. Sebenarnya ya untuk anggaran tadi itu anggarannya semuanya ya APBN ya berarti Pak ya? Untuk anggaran bangun. Iya, betul. Jadi ini tentu anggarannya itu nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Okto, bahwa tugas daripada Kementerian Kominfo itu adalah bertanggung jawab menyiapkan infrastruktur. Ya, ini tentu kebijakan dari Kominfo nanti bagaimana penyiapannya, dan sejauh ini yang telah disampaikan ini adalah pembiayaan dari APBN. Ya, barangkali itu. Baik, ini tadi ada pertanyaan, mudah-mudahan ini yang Pak Okto ini dari Merdeka dari Anggun ya. Apakah kebijakan ini yang baru saja dihasilkan di dalam rapat Dewan Pengarah satu data ini, apakah bisa membuat penyaluran bansos lebih tepat? Nah, ini pertanyaannya. Betul itu Pak, Bu. Tadi panjang lebar dari Kementerian Keuangan mengatakan tadi yang baru saya sampaikan bahwa di setiap kementerian itu banyak sekali bantuan yang langsung Pak, ya, langsung ke masyarakat yang mempunyai sistem berbeda-beda. Ya, sistem berbeda-beda, standar yang dipacunya itu berbeda-beda. Sekarang dengan adanya penyatuan sistem terintegrasi ini yang sebenarnya dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan, itu setiap bantuan itu ya, misalnya keluarga PKH misalnya ya, atau bantuan subsidi misalnya, itu tercatat siapa saja, apakah mereka ini cocok apa tidak ya. Jadi semua ada bantuan-bantuan, misalnya bantuan dari Kementerian Desa misalnya, bantuan dari UMKM misalnya, bantuan dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain, itu tercatat gitu. Tercatat berdasarkan NIK dia. Jadi akan salah satu contoh di daerah itu sangat bagus, di daerah Yogyakarta itu mereka bisa men-saving ya dana APBD mereka tuh puluhan miliar, 12 miliar ya. Hanya karena bisa jelas sasaran masyarakat yang kena. Kemudian pertanyaan dari teman dari Tempo itu memang ada beberapa tempat yang akan dibangun ya, salah satunya itulah di IKN, selain yang ada di tadi sampaikan juga oleh Pak Taufik,
selain yang ada di Jabodetabek ini juga akan dibangun nanti di ibu kota negara yang baru. Mungkin itu tambahan Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Okto. Apakah masih ada lagi dari rekan-rekan yang ingin disampaikan maupun ditanyakan? Pak, sedikit melengkapi Pak. Baik, silakan. Besar dari Tempo. Ya, siap. Pak Okto, tadi kan Bapak bilang akan membangun salah satunya di ibu kota baru, Pak. Memang ini berarti menunggu dulu kapan ibu kota barunya akan dibangun dulu gitu ya, Pak ya? Baru nanti pusat datanya ditempatkan di sana atau seperti apa, Pak? Kalau ini Bapak paralel, Pak. Ya, paralel kita membangun ini, sebab kan pembangunan ibu kota baru ini kan semua sektor dikerjakan nih sekarang yang dilakukan. Mulai dari fisiknya, ya macam-macam lah. Saya mungkin ada di secara teknisnya itu mungkin deputi pengembangan regional yang menguasai tentang pembangunan ibu kota baru, termasuk di dalamnya adalah membangun pusat data nasional di sana. Ya, itu secara berbareng, itu tidak harus menunggu selesai dulu baru dibangun, Pak. Kapan Pak? Berarti Pak kalau yang ini Pak, yang pusat data ini Pak? Kalau pusat data ini yang di mana? Yang di mana Ya timeline-nya lah Pak, di semua tempat termasuk di ibu kota baru itu kapan gitu kira-kira bakal mulai? Kalau yang di ibu kota baru ini saya belum dapat informasi ya. Tadi Pak Menteri Kominfo juga tidak menyampaikan, tapi yang jelas pusat data yang baru akan dibangun ini itu diperkirakan awal 2024 sudah mulai beroperasi ya. Itu yang ditekankan tadi. Saya mendengar dari presentasinya Pak Menteri Kominfo ya. Di semua lokasi ya Pak ya, 2024 itu di yang di Jabodetabek ini, yang Jabodetabek. Oke Pak. Makasih Pak. Ya, makasih. Kelihatannya sudah ini ya, saya tidak melihat lagi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ini rekan-rekan media atas kehadirannya secara daring, dan kami harap melalui pertemuan ini bisa memperjelas tadi hasil-hasil rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang tadi dihadiri oleh para menteri, pimpinan kepala lembaga, dan juga para eselon 1 kementerian lembaga, dan hasil-hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas selaku Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Barangkali itu kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak, dan kami doakan rekan-rekan media dan kita semua senantiasa sehat walafiat. Saya tambahkan sedikit Pak Taufik. Ya. Tadi diminta bahannya ya, bahan presentasi Bapak Menteri. Kita sedang di kesimpulannya itu ada tambahan-tambahan tadi. Ya. Nah, nanti kita ini kita perbaiki dulu kesimpulannya, ya, tambahan nanti kita akan sharing lewat humas nanti. Ya, baik, terima kasih Pak Okto. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami doakan semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.